Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kami dari Peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3, Angkatan 2, kelompok 1, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, akan menganalisis isu kontemporer yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri adalah Nindya Yopriani, bersama teman saya, Aminah. Kami akan menganalisis isu tentang pandemi COVID-19 di Indonesia yang sedang meningkat akhir-akhir ini. Kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. Co diambil dari corona, V dari virus, dan G dari IT. Menurut WHO 2020, virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan kode virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis virus flu biasa. Coronavirus 2019 atau dikenal COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Sejak akhir tahun 2019, seluruh dunia telah digemparkan dengan semakin meningkatnya wabah coronavirus 19 atau COVID-19. Tak terkecuali di Indonesia. Penyakit ini tidak hanya membuat kepanikan, namun banyak memakan korban jiwa. Masa pandemi COVID-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat, sehingga membutuhkan penata laksanaan yang tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dari latar belakang ini, kami akan menganalisis identifikasi isu tersebut dengan 4 metode, yaitu metode pentahelix yang menganalisis isu yang ada sesuai topik, kemudian menganalisis USJ dengan menentukan isu prioritas, fishbone, dan SWOT, alternatif yang ditentukan untuk mengatasi isu. Dari metode pentahelix, pandemi COVID-19 menemukan beberapa analisis, yaitu dilakukan pembelajaran melalui daring, pengurangan tenaga kerja, vaksin, dan lumpuhnya sektor perekonomian. Kemudian, dari isu yang didapat dengan metode pentahelix, kami analisis dengan metode USJ. Keempat isu tadi kami masukkan ke dalam tabel, kemudian diberikan poin-poin urgensi, seriousness, dan growth dari nilai 1 sampai 5, dengan skor tertinggi adalah 5. Isu-isu tersebut dinilai urgensinya, seriousness-nya, dan growth-nya, kemudian ditotal dan akan didapatkan urutan peringkat isu tersebut, di mana peringkat 1 didapatkan lumpuhnya sektor perekonomian. Selanjutnya analisis fishbone. Lumpuhnya sektor perekonomian ini terbagi menjadi 4. Kita lihat dari segi metode, material, mesin maupun man-nya. Dari segi metode, kebutuhan bahan pokok menjadi langka, harga barang naik, banyak usaha yang bangkrut, banyak penimbunan barang. Dan dari segi material, harga barang menjadi tinggi, harga barang melonjak, dan barangnya susah dicari. Dan dari segi mesinnya, perlu surat sertifikat vaksin untuk urusan tertentu, baik kita mengunjungi daerah-daerah tertentu. Pengiriman barang terhambat dan harus menggunakan masker. Yang terakhir, dari segi man-nya kita lihat kebutuhan meningkat, pendapatan menurun, banyak terjadi PHK, dan banyaknya pekerja menjadi klaster COVID-19. Berikut ini kami sajikan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya adalah memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM. Adapun tahapan setiap alternatifnya, yang pertama kita lakukan adalah mendata UMKM yang terdampak pandemi. Memberikan pelatihan usaha kecil yang dapat dilakukan saat pandemi, dan memberikan pelatihan pemasaran produk secara online.
Adapun hasil yang diharapkan, UMKM yang terdampak pandemi dapat bangkit dan memasarkan produknya ke pasaran yang lebih luas. Alternatif kedua yaitu membuat usaha yang kreatif. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama kita harus mencari peluang usaha apa yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia yang ada. Tiga, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Yang keempat, membuat produk inovasi dan memasarkan dalam bentuk yang lebih menarik. Hasil yang diharapkan tentunya terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Alternatif yang ketiga yaitu dana bantuan pemerintah lebih merata. Tahapan setiap alternatifnya, mendata kembali warga yang layak diberikan bantuan. Nah, jadi kita mencari siapa saja warga yang pantas untuk menerima bantuan tersebut. Memastikan calon penerima bantuan. 3. Memastikan bantuan sampai ke penerima bantuan. Artinya kita kawal dana tersebut sehingga sampai ke penerima bantuan. Dan yang terakhir, memastikan pemanfaatan bantuan tersebut. Nah, digunakan untuk UMKM tadi maupun membuat hasil produk yang lebih inovatif. Nah, harapannya itu masyarakat dapat membangun kembali perekonomian sehingga perekonomian daerah semakin meningkat. Demikian tadi pemaparan tentang analisis isu kontemporer dari kelompok 1. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.